Yusuf menatap langit senja dengan hati yang berat. Dia duduk di bawah pohon kesayangannya, tempat di mana dia sering bertemu dengan Samara, cinta sejatinya. Hatinya mengembara ke masa-masa awal perjumpaannya dengan Samara. Gadis kecil itu berjalan dengan riang bersama kedua sahabatnya menuju surau tempat anak-anak belajar mengaji. Ia adalah Samara. Celotehnya mengiringi perjalanan mereka menuju surau. Kedua temannya, Nina dan Delia, sesekali ikut tertawa dan menimpali candaan Samara. Dari dalam surau terdengar suara seseorang sedang mengaji. Dialah Yusuf yang saat itu masih remaja, namun sudah sangat pandai mengaji dan mengajar anak-anak mengaji di surau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai mengaji, Yusuf melihat jam tua di dinding surau. Sudah jam 4 sore, waktunya anak-anak mengaji. Yusuf segera memanggil anak-anak yang sebagian masih bermain di halaman surau. Sesaat kemudian, Samara, Nina, dan Delia sampai di surau. Setelah mengucap salam, mereka masuk ke dalam surau. Samara di usianya yang ke-7 tahun sudah menampakkan kecantikan yang berbeda dari teman-temannya. Senyumnya yang merekah di bibirnya yang semerah ceri membuat siapa saja senang melihatnya. Sikapnya yang sopan terhadap orang yang lebih tua, keceriaannya saat bermain dengan teman-temannya, menjadikan Samara gadis kecil yang disukai semua orang di desanya. Termasuk juga Yusuf. Bagi Yusuf, Samara seperti bunga yang harus dijaga agar tidak layu sebelum berkembang. Samara adalah permata indah yang akan selalu Yusuf lindungi agar kilaunya yang menyilaukan mata tidak membawanya ke tempat-tempat yang salah. Yusuf mengajarkan banyak ilmu dan pengetahuan kepada Samara. Sejak Samara tak mengenal huruf hijaiyah hingga Samara mahir membaca Al-Quran. Tak hanya itu, bermacam pengetahuan sering Yusuf ajarkan kepada Samara. Yusuf yang terbiasa hidup mandiri memiliki banyak kemampuan untuk menjalani kehidupan, dan semua selalu ia ajarkan kepada Samara. Yusuf membersamai Samara hingga Samara kecil beranjak remaja. Aura kecantikan Samara makin bersinar, sehingga harumnya tercium hingga desa tetangga. Banyak sudah pria yang mendatangi rumah orang tua Samara demi untuk meminangnya, namun tak satu pun yang diterima. Tentunya orang tua Samara beralasan Samara belum saatnya menikah. Sebagai seorang yang mengerti agama, Yusuf tak pernah sekalipun menyentuh Samara. Yusuf menjaga cintanya agar tetap berada di hati dan akal sehatnya. Ia seorang yang mampu menyatukan hati dan logika agar berjalan selaras tanpa saling menguasai. Namun, kini hatinya dipenuhi kegelisahan dan ketakutan akan masa depan mereka. Yusuf yang selalu merasa bahwa hanya Samara lah satu-satunya cinta mulai merasa ragu. Apakah Samara pun memiliki hati yang sama seperti hatinya? Apakah Samara pun memiliki cinta sebesar cintanya? Kerap dihantui rasa gelisah, Yusuf memutuskan untuk mengatakan apa yang ia rasakan pada Samara. Apapun yang terjadi, Yusuf akan tetap membersamai Samara hingga ketentuan Allah yang memisahkan. Di hari yang berangin, Yusuf mengajak Samara berjalan menyusuri tepian sawah menuju sebuah pohon besar di mana mereka sering berbincang mengenai makna kehidupan. Yusuf dan Samara duduk di bawah pohon itu, lalu mulai berbincang. Samara, apa pendapatmu mengenai jodoh? Yusuf membuka pertanyaan. Samara tersenyum sekilas, lalu menjawab dengan tegas. Jodoh adalah dia yang namanya tertulis di Lauhul Mahfuz sebagai pendamping hidup kita di dunia, dan akan kembali bersama insya Allah di akhirat kelak. Yusuf balas tersenyum mendengarnya.
Masya Allah, kamu memang cerdas, Samara. Lalu apakah kamu tahu siapa jodohmu? Wallahu alam Kak Yusuf, kita tidak pernah tahu siapa jodoh kita. Sebagai manusia kita hanya bisa berusaha kan? Tepat sekali, Samara. Sejujurnya aku selalu berdoa agar namamu lah yang tertulis di Lauhul Mahfuz untuk menjadi jodohku kelak. Aku selalu menyebut namamu dalam setiap doa yang kupanjatkan kepada Robku. Apakah kamu izinkan aku untuk selalu menyebut namamu dalam doaku? Senyum di bibir semerah ceri itu semakin berkembang. Tentu Kak, aku pun selalu berdoa agar kelak bisa bersama Kak Yusuf. Rasa bahagia meliputi hati mereka. Ketulusan cinta mereka seakan direstui alam dengan berhembusnya angin sepoi-sepoi yang membelai wajah mereka. Daun-daun yang menari-nari seakan ikut merayakan hadirnya cinta dalam perjalanan hidup mereka. Bulan demi bulan berlalu, Yusuf dan Samara masih menjalani kisah mereka dengan tetap menjaga adab dan norma. Tak ada sentuhan fisik sebagaimana insan yang saling mencinta. Mereka senantiasa menjaga agar cinta mereka tidak menjadikan mata hati mereka buta. Bagi Yusuf, Samara adalah dunianya. Pernah suatu kali Yusuf sakit. Tubuhnya terasa sangat lemah sehingga seharian itu ia hanya tergeletak di tempat tidurnya. Sore harinya, Samara datang menjenguk Yusuf bersama kedua sahabatnya. Saat ibunya memberitahu bahwa Samara datang menjenguknya, Yusuf yang sejak pagi terlihat lemah, tiba-tiba menjadi terlihat segar dan kuat. Ia segera keluar kamar, menemui Samara. Ibunya sampai terkejut dan membatin. Memang ya, kalau orang jatuh cinta, sakit pun obatnya cinta. Samara bagai obat bagi Yusuf. Mendengar namanya saja memberi tenaga baru baginya. Melihat senyum Samara membuat hari-harinya penuh warna. Suatu hari Yusuf merasa hubungannya dengan Samara sudah saatnya untuk maju selangkah. Ia pun meminta kepada kedua orang tuanya untuk melamar Samara untuknya. Bu, sepertinya sudah saatnya saya melamar Samara. Kira-kira kapan ya kita bisa melamar Samara untuk menjadi istri saya? Ibu Yusuf menatap Yusuf bahagia. Alhamdulillah nak, kalau kamu berniat baik ingin melamar Samara, biar nanti ibu bilang ke bapak ya kapan kita bisa melamar Samara. Iya Bu. Beberapa hari kemudian, Yusuf dan kedua orang tuanya datang ke rumah Samara. Pak Hanafi, ayah Samara, menyambut kedatangan mereka dengan baik dan mempersilahkan tamunya itu untuk masuk. Wah, tumben ini Pak Winata dan Bu Maya datang. Ada keperluan apa, Pak, Bu? Ayah Yusuf tersenyum menjawab. Begini, Pak Hanafi. Kami mendengar dari anak kami Yusuf bahwa ia dan Samara putri Bapak telah beberapa lama ini dekat, dan kelihatannya mereka berdua saling suka. Kedatangan kami ke sini bermaksud ingin melamar putri Pak Hanafi untuk putra kami Yusuf. Wajah Pak Hanafi sedikit menegang karena terkejut. Oh ya, kok saya malah tidak pernah tahu kalau anak saya dekat dengan anak Pak Winata? Pak Hanafi bergantian melihat ke arah Pak Winata dan Yusuf. Anak saya Samara masih kecil, baru 16 tahun. Mohon maaf Pak Winata, saya rasa belum saatnya anak saya menikah. Yusuf terkejut mendengar jawaban Pak Hanafi. Dan mulai sekarang, tolong Nak Yusuf jangan terlalu dekat ya dengan anak saya. Samara masih kecil, belum dewasa, masih panjang masa depannya. Yusuf menunduk, sementara ibunya menggenggam tangan Yusuf memberi kekuatan agar putra satu-satunya itu tetap tegar. Baiklah Pak Hanafi, mungkin memang terlalu cepat kedatangan kami melamar putri Bapak. Mohon maaf, kami pamit dulu, Pak. Pak Winata berdiri dan menjabat tangan Pak Hanafi, diikuti Yusuf yang tertunduk lesu. Yusuf tak pernah menyangka Pak Hanafi akan menolak lamarannya, karena selama ini keluarga mereka kenal dengan baik, berhubungan baik, dan sama-sama keluarga terpandang di desa itu. Pak Hanafi yang seorang pejuang kemerdekaan
dan ayahnya Pak Winata adalah seorang ustadz yang terkenal di desanya. Seringkali Pak Winata diundang Komandan Pak Hanafi untuk ceramah atas rekomendasi dari Pak Hanafi. Kedekatan keluarga mereka pun telah terjalin baik selama ini. Awalnya Yusuf berpikir hubungannya dengan Samara akan sangat lancar karena kedua keluarga berhubungan baik. Namun karena penolakan Pak Hanafi atas lamarannya untuk Samara, Yusuf merasa seakan dirinya tak berharga di hadapan keluarga Samara. Berhari-hari Yusuf hanya berdiam diri di dalam rumah. Ia tidak mau keluar, walaupun ibunya selalu mengingatkan untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Namun sepertinya Yusuf masih bergeming. Suatu hari, Samara yang merasa bingung karena sudah beberapa hari tidak melihat Yusuf, berinisiatif untuk menjenguknya. Ia berpikir Yusuf sedang sakit, makanya ia tidak keluar rumah. Assalamualaikum. Samara mengucap salam. Ia datang seorang diri tanpa sahabat-sahabatnya. Waalaikumsalam. Nak Samara, masuk nak. Ibu Yusuf mempersilahkan Samara untuk masuk. Mereka duduk di ruang tamu. Bu, maaf, apakah Yusuf sakit ya Bu? Kok sudah beberapa hari ini tidak kelihatan? Di surau pun banyak yang bertanya Kak Yusuf kemana. Ibu Yusuf menghela nafas dengan berat. Jadi beberapa hari yang lalu kami pergi ke rumahmu karena Yusuf berniat untuk melamarmu. Tapi sepertinya kedatangan kami terlalu terburu-buru nak. Ayahmu tidak mau kamu menikah di usia yang sekarang ini. Beliau bilang kamu masih terlalu muda, masih panjang perjalananmu. Jadi bapak saya menolak lamaran Kak Yusuf, Bu? Iya nak, ya mungkin karena waktunya saja yang kurang tepat. Ibu juga sudah jelaskan itu ke Yusuf. Tapi mungkin Yusuf perlu waktu untuk mencerna semua kejadian yang di luar dugaannya ini. Bu, boleh saya ketemu Kak Yusuf? Ibu Yusuf mengangguk. Boleh nak. Sebentar ya, ibu panggil Yusuf. Ibu Yusuf beranjak menuju kamar Yusuf. Sejak kejadian itu, Yusuf jarang keluar kamar. Ia keluar kamar hanya untuk makan atau ke kamar mandi dan wudhu. Perlahan ibu mengetuk pintu kamar Yusuf. Yusuf, ini ada Samara nak, mau ketemu kamu. Tak lama pintu kamar terbuka. Tampak Yusuf yang terlihat kusut. Itu ada Samara di depan. Kamu temui sana. Jangan berlarut-larut begitu nak. Tidak baik. Bicarakan dengannya baik-baik. Jangan menyerah dulu sebelum berperang. Yusuf mengangguk, lalu segera cuci muka dan pergi menemui Samara. Samara? Samara menoleh dan tersenyum. Kak Yusuf, kakak kemana saja? Kok nggak pernah ke surau lagi? Banyak yang nyariin loh. Yusuf duduk di hadapan Samara lalu menjawab. Aku di rumah saja, Samara. Aku hanya menenangkan perasaanku saja. Mungkin kamu sudah tahu apa yang terjadi. Jadi ya, seperti inilah aku. Maafkan aku, Samara. Aku gagal meyakinkan bapakmu kalau aku ini benar-benar mencintai kamu. Aku gagal meyakinkan bapakmu kalau aku ini mampu menjadi imammu. Yusuf menunduk sedih. Kak Yusuf, aku rasa semua masih bisa dibicarakan lagi. Nanti aku bicarakan ini dengan bapakku. Sejujurnya aku sama sekali nggak tahu masalah ini. Bahkan orang tuaku juga nggak bilang apa-apa. Sudahlah, Samara. Aku mengerti maksud bapakmu. Dia hanya tidak ingin anaknya salah langkah. Dia ingin anaknya mendapatkan pasangan hidup terbaik sekali seumur hidupnya. Samara menghela nafas berat. Kak, aku tetap akan bicarakan ini ke orang tuaku. Mereka harus tahu kalau aku mencintai Kak Yusuf. Samara, gak baik kalau kamu mendebat orang tuamu. Biar nanti aku yang mencoba untuk melamarmu sekali lagi.
Aku janji aku akan berusaha memperjuangkan cinta kita. Samara terdiam seraya memandang Yusuf. Betapa mulia hati Yusuf. Ia tidak ingin Samara berdebat dengan orang tuanya hanya karena dia. Yusuf ingin mendapat restu atas usahanya sendiri, berjuang demi cintanya untuk Samara. Beberapa bulan setelahnya, Yusuf yang semakin memantapkan hatinya kembali berusaha mendekati orang tua Samara. Ia sering menggantikan ayahnya untuk mengisi ceramah. Hal itu membuatnya juga makin banyak dikenal di beberapa desa. Semakin banyak yang mengundangnya ceramah, dan semakin banyak pula tabungannya untuk bekal meminang Samara dan untuk menghidupi keluarga kecil mereka kelak. Dengan lebih percaya diri, Yusuf kembali mendatangi Pak Hanafi, ayah Samara, secara personal. Yusuf datang sendiri tanpa orang tuanya. Ada apa, Yusuf? Pak Hanafi bertanya dengan tatapan mata yang tajam. Pak Hanafi, saya tidak bisa berbasa-basi. Sejujurnya sejak Bapak menolak lamaran saya untuk Samara, saya banyak berpikir dan saya berusaha dengan giat untuk memantaskan diri untuk Samara. Kini saya sudah merasa semakin mantap untuk melamar putri Bapak. Insya Allah saya akan berusaha menjadi yang terbaik, menjadi imam yang baik untuk Samara, dan saya berjanji akan selalu membahagiakan Samara, mengikuti apapun permintaannya. Pak Hanafi masih terus menatap Yusuf lalu menjawab. Sekali lagi maaf Nak Yusuf, saya rasa memang kalian tidak ditakdirkan untuk bersama. Baru saja kemarin Samara dilamar seorang anggota TNI, namanya Hadi. Dan saya rasa Hadi adalah seorang yang paling tepat untuk anak saya. Saya yakin dia mampu membahagiakan dan melindungi Samara. Tolong kamu jangan ganggu Samara lagi. Samara akan menikah dalam beberapa minggu ini. Silakan kamu pulang saja ya. Pak Hanafi meninggalkan Yusuf sendiri yang masih terpaku tak percaya akan apa yang ia dengar barusan. Dunianya serasa runtuh saat mendengar bahwa Samara akan menikah dengan laki-laki lain. Laki-laki yang sesuai dengan kriteria suami terbaik menurut orang tua Samara. Dengan langkah berat dan lemah, ia kembali pulang. Berjalan dengan kaki yang bagai tak menapak di bumi. Setengah sadar ia berdiri di depan rumahnya, lalu jatuh tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, ia sudah ada di dalam kamarnya. Ibunya menatap cemas di samping tempat tidurnya. Yusuf, kamu kenapa? Kok bisa pingsan di depan rumah? Dengan lemah, Yusuf menjawab, Aku sudah gagal, Bu. Aku sudah gagal meraih cintaku. Apa benar bukan namaku yang ada di Lauhul Mahfuz yang tercatat sebagai takdir Samara? Aku bukan jodohnya. Aku akan kehilangan Samara, Bu. Setengah terisak, Yusuf menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Betapa penolakan Pak Hanafi telah sangat melukainya. Yusuf harus merelakan Samara yang sangat dicintainya untuk bersanding dan menjalani hidup bersama laki-laki lain, bukan bersamanya. Adilkah semua ini? Setelah semua yang ia perjuangkan untuk bisa meraih dan merengkuh Samara selamanya dalam kehidupannya, Yusuf nyaris kehilangan akal sehatnya bila tidak ada iman dalam hatinya. Setelah tangis yang panjang, ia mengucap istighfar dalam hati, memenuhi kembali jiwanya dengan bulir kesadaran yang sempat berserak, mengembalikan akal sehatnya yang sesaat tadi pergi entah kemana. Yusuf segera pergi menuju tempat di mana ia dan Samara biasa bertemu. Seperti dugaannya, di bawah pohon itu Samara menunggunya. Dengan wajah yang basah karena air mata, Samara menatap Yusuf dengan nelangsa. Tanpa kata, hanya lewat air mata, Yusuf menyadari bahwa tak ada yang bisa ia lakukan selain mengikhlaskan cintanya untuk pergi dari dirinya. Untuk pertama dan terakhir kalinya, ia memeluk Samara dengan erat dan membisikkan kata terakhirnya. Samara, cintaku akan tertidur dalam jiwaku tepat di saat nanti ijab kabul pernikahanmu. Aku selalu akan simpan
sampai nyawaku terlepas dari raga fana ini. Samara, berjanjilah padaku, bila suatu saat nanti kamu telah sendiri, kembalilah padaku. Aku akan selalu menunggu selama apapun itu. Aku akan menunggu saat kau bangunkan lagi cinta yang tertidur dalam jiwaku. Samara menatap lekat netra penuh kasih Yusuf, lalu mengangguk menyetujuinya. Sesaat ia terlarut dalam dekap kasih Yusuf, lalu Samara melangkah pergi meninggalkan Yusuf yang masih tertunduk diam di bawah pohon itu. Beberapa saat kemudian, Yusuf melangkah pulang dengan hatinya yang terluka. Cintanya akan menjadi cinta yang tak terbatas. Cinta yang hanya menginginkan cinta itu sendiri tanpa harus memiliki orang yang dicintai. Namun Yusuf yakin, bila namanya ada dalam catatan takdir jodoh Samara, selama dan sesulit apapun, ia pasti akan bisa bersatu dengan Samara. Angin berhembus meniup jiwa-jiwa pecinta yang terluka, bawa waktu yang akan menutup luka. Langkah-langkah para pecinta itu makin menjauh, menapaki jalan yang tak lagi sama.